Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah Letter to Gen Z bersama Coach Medico. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, edisi kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini teman lama saya banget, dari SMP malah ketika kita masih sama-sama di Palembang. Dan jadwal beliau ini sibuk banget, sampai setengah mati loh minta jawab untuk hari ini. Jadi inilah saya bersama Coach Medico Aswar. Apa kabar? Baik. Sibuk apa? Sekarang lagi sibuk apa sih? Ya macam-macam, masih kerja, kemudian ya coaching juga. Ya itulah, coaching, mentoring, kerja. Nah, ini kan lagi sibuk begini-begini nih. Selain coaching, kerja, di mana sih sekarang? Saya sekarang kerja di Bluebird, jadi sebagai Chief Marketing Officer. Oke. Ngapain aja tuh kerjaannya? Kan Bluebird tuh sudah, ya istilah kata kan udah jadi lah ya. Kenapa masih dibutuhkan seorang Medico Aswar di situ? Ya, Bluebird memang udah lebih dari 50 tahun di Indonesia. Tapi selama 10 tahun terakhir kan dia kena disrupsi 2 kali. Ya. Yang pertama adalah pada saat ada ride-hailing players ya, datang Uber, kemudian Grab, ya, kemudian Gojek kemudian juga masuk kan dengan masuk ke kategori taksi. Ya, itu udah mengubah tatanan pertaksian lah di Indonesia gitu. Karena orang lebih banyak memilih karena ke orang online akhirnya kan? lebih aksesnya ke taksi itu jadi lebih gampang kan, cuma cukup di smartphone. Kemudian juga pada saat itu juga jor-joran perang harga gitu kan ya. Jadi aksesnya gampang, kemudian aksesnya juga lebih murah. Betul. Ya, karena banyak sekali promo. Nah, itu yang mengubah tatanan. Kemudian disrupsi kedua itu pada saat pandemi 5 tahun yang lalu. Ya, kalau pandemi kan kita sempat PSBB berkali-kali kan. Jadi mobilitas itu terhenti lah ya, betul. atau dikurangi. Sementara kalau Bluebird itu kan jualannya pelayanan mobilitas. Betul. Kalau orang nggak mobile ya pasti juga kena jadi susah gitu kan ya. Nah, dua hal itu sebenarnya yang menjadi tantangan pada saat itu. Dan terus terang sebelum pandemi, sebelum ride hailing masuk itu nggak ada marketing di Bluebird. Oh gitu? Iya, mereka cuma punya business development begitu, jadi nggak ada marketing. Jadi begitu ada ride hailing, mereka baru bangun divisi marketing gitu kan. Dan umumnya juga memang divisi marketing itu bercerita tentang brandnya gitu kan ya. Nah, di 2021 kemudian mereka approach saya, kemudian saya join karena pada saat itu mereka juga udah memutuskan bahwa untuk bisa survive nih ya dengan 2 kali disrupsi, mereka harus transformasi. Betul. Ya, jadi saya diharapkan juga untuk bantu lah gitu kan ya. Dan terutama pada saat masuk karena tahu marketing di Bluebird itu ya masih tradisional gitu ya, masih baru juga waktu itu kan dibangunnya. Sementara kan sebelumnya saya pernah juga kerja di Grab. Jadi saya tahu pesaingnya itu seperti apa gitu ya. Jadi levelnya, kualitasnya seperti apa, kurang lebih saya tahu. Jadi saya juga akhirnya memutuskan untuk mentransformasi departemen marketing ini gitu kan. Jadi itu sih tugas-tugas saya itu adalah membantu bagaimana mentransformasi marketing dan juga ya kalau bisa ngebalikin keadaan gitu kan ya. Ya, jadi dan itulah yang kita lakukan, tentunya bukan saya aja, bukan hanya marketing aja, tapi akhirnya kan kita bukan hanya bisa survive dari pandemi,
Kemudian kita juga berhasil thrive gitu ya. Kita akhirnya tahun 2021 tuh kita balik ke profit lagi setelah 2020 di tahun pertama pandemi itu sempat loss gitu kan. 2021 kita profit, revenue kita tumbuh terus tuh selama berapa tuh? 5 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir lah sampai 2024 dengan profit yang juga cukup baik, dan image-nya Bluebird kan kemudian akhirnya juga rebound ya. Rebound karena mungkin kita juga bisa bilang bahwa satu-satunya mungkin taksi konvensional yang besar yang masih ada ya hanya Bluebird. Betul. Gitu kan ya. Betul. Dan sekarang juga kalau dulu mungkin orang udah pikir Bluebird akan habis, ternyata masih ada. Ya, dan kan kayak tadi kan juga sempat disebutkan pernah di Grab kan dengan posisi yang sama. Ya, kurang lebih sama. Berarti bisa mengimplementasikan apa yang dulu pernah di Grab di Bluebird kan. Tapi kan nggak bisa implementasi juga ya, karena kan organisasinya totally beda. Yang satu startup, yang satu perusahaan konvensional lah. Iya, betul. Ya kan, kemudian bisnis modelnya juga beda. Kalau di Grab kan nggak punya armada sama sekali. Itu kemitraan benar-benar pengemudi dan mobil itu benar-benar punyanya pengemudi. Betul, atau misalnya mereka sewa atau enggak. Tapi kalau di Bluebird kan bisnis modelnya kita punya armadanya. Ya, aset ya. Asetnya kita punya gitu kan ya. Jadi dan kalau di online mereka kan memang aksesnya hanya di app. Kalau di Bluebird masih ada yang lain. Ya, jadi kita kan masih punya akses lewat call center, bisa juga tetap berhenti di jalan taksinya, kemudian di pangkalan-pangkalan gitu kan. Jadi bisnis modelnya beda dan memang culture dan segala macamnya beda lah kan. Guni juga pernah di hijau yang satunya kan. Jadi di hijau yang itu. Tapi kan yang hijau yang itu kan kerjasama. Iya, hijau yang itu kerjasama kan ada di aplikasi. Iya, tapi hijau yang satunya juga udah kerjasama loh. Tapi gini ya. Nah, oke. Nah, itu kan terakhir sekarang di Bluebird. Sebelumnya Grab. Kemudian sebelumnya di mana aja? Saya itu selama pengalaman kerja itu udah lebih dari 28 tahun di marketing ya. Di marketing 28 tahun. Sebagian besar itu di perusahaan multinasional fast moving consumer goods. Jadi kayak saya pernah di L'Oreal, saya pernah di Reckitt, saya pernah di Kimberly-Lever, joint venture-nya Unilever, di Kimberly-Clark gitu kan. Saya 13 tahun di perusahaan-perusahaan seperti itu, consumer goods. Kemudian saya keluar dari consumer goods, saya pindah ke Dulux 3-4 tahun. Kemudian saya pindah ke Telco, XL Axiata, baru kemudian saya ke Grab. Ya, jadi karir saya memang saya bangun di marketing. Walaupun saya sebenarnya nggak punya latar belakang pendidikan di marketing. Apa sih dulu kuliahnya? Saya kuliah. Lupa, lu ITB kan? Ya, saya di ITB. Teknik elektro. Jauh ya? Ya, jauh. Jauh ya? Betul, jauh. Tapi kenapa akhirnya bisa menemukan passion bahwa gue nih marketing nih jalurnya akhirnya? Apa yang membuat Coach Matt tuh bisa, ini gue nih gitu? Jadi sebenarnya ceritanya mungkin lumayan generik dan tipikal ya, anak baik yang mengikuti mengikuti kemauan orang tua, bukan arahan mungkin ya, kemauan orang tua bahwa ini anak kayaknya pantas banget tuh jadi insinyur gitu kan, masuklah ke ITB elektro gitu kan ya. Sebenarnya udah tahu nggak suka gitu kan ya. Tapi ya dikerjakan, kemudian pengen keluar nggak bisa juga, itu ada ceritanya sendiri. Sampai akhirnya ya karena nggak suka, saya pengen cepat lulus. Dan itu memotivasi saya untuk cepat lulus. Saya lulus duluan kok. Saya lulus duluan, top di kelas, lulus cum laude gitu kan ya. Tapi orang nggak percaya lah ya kalau misalnya saya nggak suka karena lulusnya duluan dan cum laude. Itu makanya gitu kan, gue juga nggak percaya bahwa lu nggak suka secara akademik waktu kita SMP SMA kan ya siapa sih nggak kenal lu gitu maksudnya. Halo gitu kan.
Iya, tapi kan Orang tua semuanya akademisi. Ibu dokter. bapak dokter. Bapak dokter, ibu juga dokter kan? Ibu nggak di bidang kesehatan juga, tapi bukan dokter. Nah, terus bapak ahli biokimia Biokimia. pula. Kelar hidup lu kan kalau lu nggak ngikutin Betul sekali. kemauan mereka. Nah, sebenarnya kalau nggak disuruh kan orang tua suruhnya ke teknik elektro. Ya. Kalau pilihan lu sendiri kemana, coach? Waktu itu sih pengennya ke ekonomi UI. Tetep Jadi ya, itu Bo. pilihan, iya, itu pilihan ketiga kan. Yang mana nih? Ekonomi UI. Oke. Jadi kan waktu itu ujian pilihan pertamanya ya elektro ITB, kemudian awalnya mau kedua ekonomi UI, sama bokap nggak bilang enggak, katanya kamu kalau mau konsisten dong. Kalau pertama elektro, kedua elektro, terpaksa pakai elektro UI gitu kan ya. Ketiga baru boleh ekonomi UI. Tapi doanya waktu itu kenceng banget supaya ekonomi UI. Tapi gagal, Bo. Oh, lu doanya ekonomi UI, Iya. tapi tahu-taunya golnya ITB betul. elektro. Iya. Jadi pada saat itu kan waktu itu masih pengumumannya di koran tuh. Ya, zaman kita Zaman kita masih koran kan. Pagi-pagi begitu ngelihat, bukannya senang, nelongso. Males ya. Kenapa? Iya. Apa yang membuat lu nggak suka dengan teknik elektro? Sebenarnya Secara matematika lu kan paling jago pada masa itu. Halo. Iya, matematika jago sih. Yang lain sebenarnya mungkin masalah bisa sama suka itu dua hal yang beda ya. Jadi ya gitulah. Jadi pada saat itu emang dari SMA udah tahu nggak suka sebenarnya teknik gitu ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Jadi dijalanin sampai lulus cum laude, terus ditawarin jadi dosen. Ya, jadi dosen. Ya karena belum tahu mau ngapain, ya udahlah jadi dosen lah ya. Cuman nggak betah juga. Kenapa? Teman-teman masih banyak yang kuliah. Jadi lu mengajar mereka. Kadang-kadang asistenin mereka. Terus tiba-tiba kan begitu udah lulus jadi dosen, kan langsung mendadak berubah dong penampilan dan apa gitu kan. Sementara mereka masih begajulan gitu kan, teriak-teriak gitu kan, manggilin kita. Sebenarnya itu gitu nggak kan. bisa ya, Nggak kan? bisa. Harus dosen nih gue. Iya, itu. Tapi ya begitulah. Jadi begitu. Tapi ya jalan hidup ya. Saya masih juga dapat beasiswa kan. Beasiswa ke Prancis, engineering juga. Itu dari ITB? Dari pemerintah, bukan dari pemerintah Prancis. Oh, lu apply? Apply. Oh, oke. Ya, itu juga engineering. Jadi diambil karena ya pengen aja sekolah di luar negeri. Prancis ya? Iya. Ya kan, luar negeri, le France ya? Iya, le France. Poisson. Oke. Voulez-vous parler français? Iya, ngajar. Kan? Ngajar ya. Berapa lama di Paris? Enggak di Paris sih sebenarnya. Ya, 2 maksudnya tahunan di Prancis. 2 Prancis. tahunan. Saya ambil telecommunication engineering. Terus ya itu juga kan karena agak kurang kerjaan, saya ngambil degree satu lagi, master yang lain di computer science gitu. Nah, bukan ngambil yang marketing ya di sana pun. Nggak bisa habisnya. Nggak bisa. Kan, Oh, karena itu udah begitu kan. Jadi yang bisa diambil ya engineering juga. Jadi ngambil 2 itu. Sempat sih sebenarnya ditawarin jadi PhD sama prof di sana. Tapi kan setelah saya jalanin juga, ini masih tetap nggak suka juga gitu loh. Ya maksudnya lulus gitu ya, nilai ya oke lah gitu kan ya. Tapi memang nggak ada rasa senangnya itu gitu kan. Nah. Karena saya ngerasa kayaknya yang tadi balik ke pertanyaan kenapa akhirnya jadi ke marketing, karena saya tahu saya bisa tuh ya mengerjakan hal-hal yang otak kiri banget. Itu kan logika, matematik, semua itu kan otak kiri itu. Iya. Tapi otak kanan saya butuh sesuatu yang nggak bisa dipenuhi di engineering. Jadi kan saya suka hal yang berbau kreatif, seni gitu kan ya, ya hal-hal seperti itu nggak didapat di engineering. Iya kan, pasti otak kiri. Logika, hitungan segala macam gitu kan. Ya kan, angka gitu kan. Saya waktu itu belum tahu, tapi setelah 2 kali tes, emang ternyata otak kiri sama kanan saya balance gitu. Jadi ya
ya butuh yang si Ya, kanan jarang gitu. orang bisa punya Bisa otak kanan kiri balance untuk balance. jalanin dua itu jarang. Kalau aku kanan soalnya, Iya. kiri gua nggak jalan. Nah, itu. Awalnya gitu. Jadi Kenyataan. iya faktanya begitu kan. Jadi kan akhirnya ya udah kan. Cuma pada saat itu nggak tahu apa yang pas karena waktu itu kan zaman itu marketing tuh belum ada. Ya nggak ada memang. Nggak ada kan. Kita kan paling taunya apa? Sekolah ekonomi paling kan. Betul. Bisnis juga belum ada Belum di ada. level S1 kan, S2 doang baru MBA kan. Mm-mm. Jadi nggak tahu ini apa. Tapi ya gitu ditawarin PhD saya nggak mau. Jadi saya memutuskan balik ke Indonesia dan juga masih kebanyakan saya juga bingung ini mau ngapain gitu kan ya. Ya tapi akhirnya kemudian ada teman yang nawarin kerja di Nielsen, market research agency. Di situ saya ketemu, oh ini ternyata apa di marketing itu kayak kombinasi antara otak kiri dan otak kanan. Jadi dasarnya sih memang kita nganalisis, memahami apa pasar, kompetitor dan segala macam. Tapi meramu kemudian itu menjadi marketing strategi dan eksekusinya itu penuh dengan kreativitas. Nah, disitulah baru akhirnya menemukan, oh ini ternyata yang saya cari. Dan ini ya memang saya suka banget gitu. Pas lah ya di Nielsen itu. Karena Pas kan di memang Nielsen. AC Nielsen itu kan memang untuk selalu membuat research kan. Riset marketing, Dari ya, marketing masuk sama kayak kalau istilah kalau di entertainment itu kan rating itu kan Iya, ditentukan oleh termasuk research kan. kan. Gitu. Jadi ketemu kemudian karena happy ya udah langsung deh. Memang ternyata memang itu Memang itu. kan. Iya. Nah, kenapa terus kan udah terus tiba-tiba kan sekarang juga jadi coach Ya. nih. Coach, kenapa tiba-tiba memutuskan jadi coach? Apa yang dilihat? Itu juga satu proses ya. Jadi Bapak 2011 9 16 tahun yang lalu saya waktu itu di Kimberly Clark ya. Saya marketing director di Kimberly Clark waktu itu. Jadi ada atasan saya tuh managing directornya itu orang Belanda sih ya. Jadi dia bilang ke saya, kamu mau di coach nggak? Saya bilang apa itu? Ya, dia bilang ya nanti kamu dapat coach yang akan bantu kamu untuk mengeluarkan potensi terbaikmu. Ya. Karena waktu itu atasan saya bilang kamu tuh kayaknya punya potensi tapi masih belum keluar banget. Ya belum optimal gitu. Jadi ini orang akan bantu gitu kan ya. Ya udah namanya juga dibayarin kantor gitu kan ya. Dan saya kan memang paling suka tuh develop myself gitu kan, belajar. Ya udahlah kan dijalanin. Walaupun nggak tahu pasti banget ini apa. Nah, dalam prosesnya itu saya kan sebenarnya orangnya nggak percayaan ya, kecuali kalau ada bukti gitu kan ya. Jadi iya, Ya, memang, secara logika juga memang bukti memang kan. begitu kan. Suka nggak percayaan. Jadi apapun ya mau dibuktiin sendiri. Nah, waktu itu sebenarnya I was doing fine juga, nggak ada maksudnya hidup oke, karir oke kok gitu kan ya. Semua elemen kehidupan juga jalan dengan baik. Nah, tapi coachku waktu itu menantangku untuk punya goal dalam hidup ya, yang menurut dia cukup challenging untuk dicapai gitu kan. Ya udah, karena kupikir ya udah, sebenarnya itu lebih ke iseng ya. Jadi ku kasih aja goal-goal yang rasanya nggak mungkin dicapai. Apa tuh? Salah satunya adalah mau pindah ke perusahaan yang apa gitu lah ya. Waktu itu ku definisin apa gitu kan ya. Salah satunya itu, kemudian pengen punya rumah lebih besar. Yang ada. Dan macam-macam lah gitu kan ya. ya. Yang rasanya nggak mungkin gitu kan ya. Karena memang sengaja ya. Ini mau membuktikan juga ini beneran atau enggak gitu ya pada saat itu. Terbukti loh. Dalam 6 bulan 3 hal yang kita sama-sama jadikan goal itu dapat. Ya, dengan proses coaching yang dia sering coaching itu kan lebih banyak bertanya, tapi yang jawab saya, kemudian saya menemukan sendiri jawaban atau solusi untuk nyapai goal itu. Nah, sebagai orang yang tidak gampang percaya,
mengalami pengalaman seperti itu, di mana saya juga kayak bertransformasi ya sebagai seorang individu, sebagai seorang leader, bisa mencapai tiga hal yang rasanya nggak mungkin waktu saya set. Itu kayak, ini kok hebat banget ya nih orang. Bisa membantu orang seperti itu. Padahal cuma nanya doang kan, kerjanya cuma nanya gitu kan. Saya pikir ini kayaknya suatu saat saya pengen belajar menjadi seorang coach. Itu triggernya ya tahun 2009 2010 lah kejadian itu. Tapi baru terjadi akhirnya 10 tahun kemudian. Baru saya memutuskan untuk belajar jadi professional coach. Itu ada sekolahnya? Ada. Oke. Nah, jadi ini kalau boleh ditanya nih ya, kan tadi awal karir juga kan struggle-nya minta ampun kan, karena belum tahu mau jadi apa gitu kan, sampai akhirnya ke Nielsen menemukanlah bahwa inilah passionku ternyata. Nah, terus ketemu mentor lah istilahnya kan, walaupun itu bukan secara mentor karena disekolahkan. Ya kan? Itu ya, tapi itu juga berapa belas tahun kemudian kan. Ya, nah ini di era yang sekarang nih, waktu sekarang nih, ada filosofi apa yang dipegang untuk memimpin ada nggak filosofi atau cara inspirasi dari siapa untuk menjadi leader di Bluebird sebagai chief marketing? Ya, dalam perjalanan karir yang 28 tahun itu kan ketemu banyak orang juga yang beberapa menjadi mentorku gitu kan ya. Nggak semua sih, tapi ya beberapa itu yang paling berkesan itu adalah karena mereka menunjukkan bahwa sebagai seorang leader kita nggak hanya harus pintar, punya strategi, punya kemampuan teknis yang mumpuni, tapi juga punya kemampuan mengelola orang-orang dengan baik. Jadi istilahnya dulu kupikir bahwa jadi leader itu cukup punya IQ. Ya, ternyata perlu EQ juga. Bahkan sering terjadi EQ lebih penting daripada IQ dalam memimpin. Dan orang-orang yang jadi mentor ini selalu bisa ngebalance antara si IQ sama EQ itu. Nah, itulah yang membantu sih sebenarnya. Jadi filosofiku adalah dalam memimpin adalah nomor satu sih akan kulihat adalah bagaimana caranya bisa pertama leading with purpose ya. Jadi kita harus tahu sebagai leader itu, ini orang-orang ini yang kita pimpin ini sebenarnya kita sama-sama mau ngerjain apa dan menuju kemana sih? Karena biar mereka tahu setiap hari mereka bangun mungkin ngabisin waktu 8, 10 atau 12 jam kerja itu sebenarnya buat apa? Karena kan tiap pagi bangun kadang-kadang kalau nggak punya purpose males dong. Ya iyalah. Karena harus ada purpose gitu loh, bahwa sama-sama kita ngerjain apa. Kemudian juga bahwa kita sebagai leader itu ngasih tadi kan ya, kayak visi buat mereka, gue sebenarnya ngapain nih. Terus juga kita juga ngasih space buat mereka untuk bisa berkreasi, ya berkreasi. Karena pada dasarnya kan semua orang pengen punya dampak lah, punya arti gitu kan ya, punya arti buat siapapun lah kan. Kalau enggak kan nggak enak banget kan rasanya, nggak berarti gitu kan. Butuh validasi nggak? Butuh validasi gitu kan, itu butuh validasi. Jadi itu juga dan bagaimana mereka juga kita bantu gitu loh. Jadi bukan sebagai leader itu kita juga harus bisa membantu mereka. Tugas leader itu adalah membantu mengenable timnya supaya bisa sukses. Nah itu, dan kebanyakan dari situ kan nggak bicara masalah strategi, lebih bicara tentang people management. Nah itu yang filosofi yang ku pakai sampai sekarang. Apalagi setelah di coach ya, aku merasa memang yang lebih penting itu adalah people management gitu kan, daripada
sekedar skill marketing, strategi atau segala macam, tapi adalah bagaimana bisa mengelola orang-orang ini gitu loh, tim ini supaya mereka tetap punya energi gitu loh, ya punya energi. Dan kadang-kadang kalau misalnya energinya nggak ada, gimana caranya naikinnya lagi dan membuat mereka fokus. Sebenarnya itu. Nih tadi kan terakhir sempat ngobrol bahwa seorang leader itu harus bisa nggak hanya IQ atau EQ, dan katanya kan EQ yang kadang-kadang lebih berperan. Nah, untuk membentuk tim ini menjadi sebuah tim yang baik. Di tempat sekarang nih, ada tantangan nggak dalam memimpin timnya? Ada Gen Z nggak? Sejak itu ya, sejak di mana ya? Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, sebagian besar timku adalah Gen Z. Sejak di Exalaxiata. Oh, oke. Ya. Jadi kalau khusus ngomongin tantangan di Bluebird adalah pertama adalah begitu masuk kan aku melihat wah, dengan komposisi seperti ini tim ini sulit untuk berkompetisi dengan dua hijau. Kenapa? Karena kalau dilihat adalah pertama baik dari segi skill, kemudian juga sebenarnya apa yang mereka harus kerjakan gitu, fokusnya itu menurut saya nggak pas gitu kan untuk bisa kompetisi dengan dua hijau gitu. Jadi pas masuk itu yang kulakukan adalah ngasih visi baru dulu Ke manajemen? ke tim. Oh, ke tim marketingnya ini. Oke. Jadi kita sebenarnya sebagai tim marketing itu mau ngapain sih? Apa yang mau kita lakukan? Oke. Ya, membangun visi itu gitu ya. Jadi karena itu kan semacam ya tadi energi buat mereka datang tiap hari gitu kan ya. Bukan melakukan hal-hal yang rutin. Ini tugas yang besar gitu loh buat kita. Dan untuk melakukan tugas besar ini apa aja yang perlu kita lakukan? Oke. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah bahwa mereka harus transformasi. Mereka harus meninggalkan apa yang biasa mereka lakukan. Karena kalau nggak bisa sampai ke visi itu. Waktu sebelum masuk, cara konvensional apa sehingga mereka sulit bersaing dengan si dua hijau karena, itu? Misalnya saya tahu di ride hailing itu mereka sangat data driven. Ya kan, sangat data driven. Apapun pakai data atau apa gitu kan. Benci banget gue dengan itu. Oh, saya suka sekali. Gue benci banget dengan itu. Benci banget gue dengan itu. Saya suka sekali. Karena kan di Nielsen mulainya itu kan menggunakan data, mengolah data, kemudian menggunakan fakta-fakta atau insight dari data, kemudian itu gimana caranya bisa gerakin bisnis kan ya. Nah, Bluebird waktu itu belum ada. Jadi saya salah satu hal yang waktu itu perlu dilakukan adalah kita harus pakai data. Saya bilang salah satunya adalah pakai data. Jadi bagaimana data itu kita gunakan untuk mempermudah kita mengambil keputusan, dan semua keputusan di marketing harus pakai data. Oke. Ya, jadi itu contohnya. Kemudian juga ada beberapa mungkin fungsi atau aktivitas yang tidak kita pernah kerjakan sebelumnya. Saya bilang harus kita kerjakan. Jadi ada beberapa kayak perubahan baik mindset sama behavior dari mereka. Bahwa dulu ngerjainnya ini, sekarang ada beberapa yang perlu ditinggalin atau caranya beda. Ya itu kan kayak satu transformasi sendiri mereka. Kemudian juga saya ngerekrut beberapa orang supaya timnya juga lebih dinamis gitu kan ya, supaya lebih rich juga. Dan kita baru mulai menciptakan beberapa campaign-campaign, coba yang kecil atau apa, dan membuktikan kepada manajemen bahwa apa yang kita lakukan walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya berhasil dan bantu bisnis gitu kan ya. Jadi itu sampai lama-lama akhirnya ya kita mendapatkan kepercayaan juga dari manajemen untuk melakukan banyak hal gitu kan ya. Ya. Tapi kan tim ini sebelum masuk kan sudah maksudnya generasinya ada Gen Z kan, yang ada waktu itu kebanyakan belum. Ya, kebanyakan either Gen X atau milenial.
Tapi kemudian rekrutmen yang baru konvensional, pantes ya. kemudian masuklah Kan Bapak sebagian Gen besar, X. iya, gitu. Tapi Oke. pemikirannya Gen Z. Oke, sip. Itu yang gue demen. Jadi itu membawa perubahan ke situ. Yes. Nah, ada tantangan nggak nih dari yang, maksudnya kayak gini, sebagai orang baru masuk, kemudian merekrut Gen Z masuk untuk dileburkan dengan tim yang which is adalah yang orang agak konvensional. Berarti tantangan ada di tim yang Dua-duanya sih. Oke. Dua-duanya ya. Jadi tantangan ada di keduanya karena kan yang lama kan harus berubah gitu kan ya. Ngikutin apa yang kita udah anggap ini sebagai visi kita, yang baru pun mungkin juga ngelihat karena kan sistem segala macam kan masih banyak juga yang lama. Jadi mereka tuh harus saling adaptasi juga gitu ya. Jadi tantangannya adalah pertama adalah kalau saya bilang sih tantangan pertama adalah membuat mereka percaya visi yang saya kasih. Oke. Itu satu dulu. Kedua, membuat tim juga akhirnya mau ngerjain, oke, ini visi kita, ini cara kerja kita yang baru atau apa, ayo kerjain. Itu juga gak gampang kan. Ya. Nah, saya selalu berusaha untuk menciptakan satu lingkungan di mana trust itu cukup tinggi, sama ada kondisi di mana kita punya psychological safety yang tinggi. Maksudnya adalah apa? Psychological safety itu ibaratnya itu adalah di satu kondisi di mana orang itu bisa bebas punya pendapat yang berbeda tanpa perlu merasa dibully, tanpa perlu merasa direndahkan, ya, bebas bilang bahwa saya salah tanpa perlu merasa dijudge, tanpa perlu merasa dibully atau kayak gimana gitu ya. Bebas juga punya pendapat yang berbeda atau apa, tapi pada suatu saat di mana kita ngambil keputusan konsensus bahwa ini keputusannya, mereka akan ngikut dan komit terhadap apapun yang diputuskan. Jadi dari awal tuh saya ingat hari pertama saya bilang ke tim saya bahwa saya mungkin dari Grab ya, tapi waktu itu saya kan nggak langsung ya dari Grab. Saya kan hiatus 2,5 tahun karena belajar jadi coach kan. Saya bilang, I'm not Superman. Saya nggak tahu semua. Saya kan juga, ini hari pertama saya di Bluebird. Jadi ajarin saya juga, ya, kita sama-sama, ayo bangun nih Bluebird supaya pada saat itu kan masih pandemi, bahwa kita bisa keluar dari pandemi ini gitu kan ya. Dan saya bilang pernyataan seperti itu dan pernyataan bahwa saya bukan Superman, bahwa saya nggak tahu semuanya, itu membuat mereka juga ya mudah-mudahan ya merasa nyaman juga untuk ya bahwa ada leader yang bilang, oh saya nggak tahu semuanya. Oh kalau misalnya ada masalah kemudian apa, ayo kita kerjain bareng-bareng. Jadi itu yang saya berusaha ciptakan. Di tim marketing juga Bluebird itu saya berusaha meniadakan hierarki ya. Dalam artian siapapun bisa ngobrol sama saya tanpa harus takut misalnya atasannya bilang, lu ngapain sih ke dia langsung gitu loh. Nah ini kan yang sering terjadi. Iya. Karena merasa lu ngelangkahi hierarki karena secara struktur organisasi, you cannot talk to the top kecuali di startup. Karena kalau di startup tuh we can talk to the top kan. Iya, itu juga karena saya pengen potong birokrasi juga. Dan juga trust itu sedemikian diusahakan sedemikian kuatnya supaya mereka nyaman aja. Jadi saya juga bilang kan ke direct report saya, siapapun di tim kalian, mau yang paling junior sekalipun, kalaupun misalnya ketemu saya terus ngomong kemudian nggak perlu merasa terancam ya gitu kan ya. Ya kan banyak orang begitu. Iya. Tapi dengan itu juga karena saya juga membiasakan mereka, silakan kalau mau langsung ngomong sama CEO silakan. Ya, nggak selalu harus kalian tuh lewat saya atau apa, tapi kalau ada apa-apa update. Nah, karena kan gini, kenapa itu bisa terjadi yang kayak tadi Coach Mes ngomong kan bahwa orang kan gini, orang kan kadang-kadang suka berasumsikan kalau ngomong direct ke
Itu kan League S, Ya. ya kan? Itu kan yang pasti akan judging pertama tuh kan pasti itu. Nah, itu kan yang sebenarnya harus kita hindari kan. Nah, selama menjadi coach, ini kan ngomongin antara pekerjaan dan coach di luar pekerja kan hampir mirip lah ya, karena kan sama-sama harus mengelit tim, terus mengcoaching supaya mengikuti kemauan kita kan, kemauan perusahaan lah. Ada hal signifikan nggak yang dari hasil mengcoaching yang membawa perubahan besar terhadap orangnya, terhadap tim, atau terhadap diri coach match sendiri? Kalau saya bilang sih besar ya, karena apa yang dicapai selama lebih dari 3 tahun di Bluebird itu berasa sih. Pertama adalah bahwa marketing akhirnya juga dapat respect ya, dan recognition juga dari internal bahwa kita punya dampak gitu ya. Kita bukan cost center gitu kan. Bukan orang yang cuma ngabisin duit buat apa gitu, tapi berdampak juga. Kemudian beberapa masalah yang sebenarnya di luar ini marketing pun kita juga bisa dilibatkan gitu kan, ditanya gitu kan ya. Jadi dan dampak dari brandnya sendiri atau bisnisnya sendiri juga terlihat gitu kan ya. Seperti saya bilang tadi, 4 tahun terakhir kan bisnis naik terus. Kemudian profit juga bagus, brand kita juga sekarang udah nggak seperti misalnya 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu gitu kan. Pada saat waktu itu dibilang akan habis gitu kan, apalagi dengan pandemi, akan habis. Ternyata nggak, kita masih tetap ada. Ya. Jadi kelihatan sih, dan timnya juga beda ya, lebih kohesif, lebih kompak. Kalau dulu saya sering mendengar ada misalnya tim lama dan tim baru. Ya. Itu nggak pernah saya dengar tuh di marketing. Jadi mereka ya mudah-mudahan really kohesif gitu ya, nggak ada perbedaan lama dan baru gitu, karena mereka akhirnya ya nyatu jadi satu tim. Jadi nggak ada perbedaan. Gue tuh, lu tuh siapa sih gitu? Lu kan orang baru yang direkrut oleh Pak Mediko misalnya. Ada omongan itu kan bisa, tapi itu nggak ada ya. Berarti memang smooth aja. Nah, tapi bisa nggak nih? Kenapa? Mungkin tadi kan sempat ngomong bahwa Bluebird survive lah ya di era ini gitu ya, bisa profit kembali gitu. Ini mungkin nggak ada tren, karena kan mungkin juga sebagai orang marketing kan melihat banyak berita juga bahwa banyak pelanggan dalam tanda kutip kecewa dengan pelayanan dari brand hijau, sehingga akhirnya kecenderungan sekarang akhirnya orang banyak menggunakan kembali ke taksi konvensional. Ada nggak mungkin karena tren itu sehingga berpengaruh nggak di Bluebird? Pasti ada gitu ya, tapi kan itu juga kalau misalnya kita nggak juga terus-menerus untuk tetap present ya di pasar, berkomunikasi tentang cerita tentang siapa kita, layanan kita juga kayak gimana, dan termasuk kalau di marketing adalah kita sangat fokus di aplikasi My Bluebird ya. Ya, aku pakai itu. Ya, kalau misalnya kita nggak fokus juga di aplikasi My Bluebird, kemudian secara akuisisi new usersnya, kemudian journey di CRM-nya dan segala macam kegiatan di situ, nggak mungkin juga kita sampai ke level sekarang gitu. Jadi pasti ada riding the wave, tapi tidak hanya itu sih yang jadi alasan akhirnya Bluebird balik gitu kan ya. Jadi even pada saat pandemi misalnya kan opportunity buat semua orang kan ada gitu kan ya. Tapi pada saat pandemi kita terus-menerus masukin tuh berita gitu ya tentang Bluebird tuh ngapain gitu loh, bahwa Bluebird serving the hygiene concern karena waktu itu pandemi ya, kita dapat sertifikat apa segala macam, semua pengemudi kita duluan divaksin dan segala rupa gitu ya. Terus ada Bluebird kirim, ada partnership beberapa dengan ini, kemudian kita juga fokus ke memperbaiki aplikasi kita. Pada saat aplikasi diperbaiki juga kemudian kita bikin campaign buat apa dan seterusnya, karena tanpa itu juga nggak mungkin, terutama pengguna-pengguna baru ya, karena kan setelah pandemi pengguna baru juga banyak banget yang masuk, dan kebanyakan dari mereka adalah Gen Z. Ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain,
ya nggak mungkin juga kan ada orang yang tertarik untuk pakai Bluebird gitu kan. Jadi tentunya marketing nggak sendirian, tapi peran marketing saya bilang besar dalam, kan kita yang langsung berhubungan sama konsumen ya, meng-create demand gitu kan ya, bercerita langsung ke konsumen gitu. Nih, di tim yang sekarang nih, yang ada, ya maksud sudah, kita tidak usah ngomong lagi ada tim lama tim baru ya. Di tim ini, kan berarti kan ada profesional muda, kan? Kan pasti mereka juga pengen bersaing dong dengan sesama mereka gitu ya. Nah, apa yang bisa disampaikan, maksudnya sebagai seorang leader, ini kan kadang-kadang orang suka bersaing, kan, waduh, gue pengen maju nih. Hal apa yang bisa disampaikan supaya yang positif lah untuk bersaing sesama mereka gitu? Kalau saya Untuk bilang karir. sih fokus ke diri sendiri aja ya. Jadi nggak usah terlalu fokus kepada orang lain, baik kelemahan atau kelebihan orang lain. Karena dengan fokus ke diri sendiri kita bisa akan mengoptimalkan apa yang kita punya gitu kan ya, dan nggak usah peduli orang lain sih. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau saya sih selalu coba deliver more than expected. Jadi jangan cuma deliver seperti yang diharapkan, tapi coba berikan lebih gitu kan ya. Dengan begitu kita bisa fokus ke performa kita, dan ya pada akhirnya ya akan kelihatan juga dan diapresiasi orang gitu kan. Jadi fokusnya ke situ sih, lebih nggak usah pedulikan lah orang lain, maksudnya kita sebenarnya musuh terbesar dari kita itu adalah kita sendiri kan. Ya. Kalau kita teralihkan misalnya, oh si itu begini, segitu gimana, ya kita lupa untuk fokus kepada kinerja kita gitu loh. Kenapa nggak kita fokus ke kinerja kita dan kita kolaborasi sama orang lain gitu. Nah, tadi ngomong itu ya kan karena sibuk dengan bagaimana cara menyeimbangkan si ambisi itu supaya kita nggak usah, ya maksudnya gini kan tadi kan fokus ke diri sendiri, tapi bagaimana menyeimbangkannya jangan sampai gue dengan cara menyeimbangkan dengan cara yang positif supaya nggak kelihatan bahwa tidak menggunakan hal-hal yang menikung atau menusuk dari belakang. Itu kan sering terjadi sebenarnya. Ya intinya sih kalau saya sebagai leader di tim saya udah dari awal saya katakan bahwa saya tidak tolerir hal seperti itu. Ya, bahwa kita one team, one marketing, have one goal yang kita share bareng-bareng. Ini kan kita ibaratnya di Formula 1, kita mau menang nih. Ya. Setiap orang di Formula 1 itu kan pembalapnya itu hanya punya waktu split berapa second untuk berhenti di pit stop, dan semua orang itu punya waktu hanya split seconds itu untuk melakukan tugasnya. Ya fokus aja ke situ. Ya. Dan nggak perlu kita saling tikung dan segala macam. Kalau di tim saya berusaha memastikan bahwa itu tak terjadi gitu kan ya. Jadi bahwa orang semua punya role-nya masing-masing. You just need to focus on your own performance, but collaborate. Karena result yang kita lakukan itu ya pasti akan bergantung pada pekerjaan kita dan kolaborasi kita dengan orang lain gitu kan ya. Kalau yang urusan yang lain saya nggak ini sih. Jadi di tim saya berusaha pastikan untuk itu, bahwa kita fokus ke kita aja. Nah, ini kan sebagai pekerja korporat ya kan. Bagaimana Anda sendiri juga Coach Mas sendiri menyeimbangkan kehidupan korporat coach dengan di luar pekerjaan korporat, kan juga mementor orang lain kan, tidak hanya di kantor kan. Maksudnya gimana? Ya, bagaimana membalanskan antara ini kerjaan korporat, ini kerjaan di luar korporat, karena harus mentoring orang juga kan. Meng-coach. Meng-coach orang kan. Ya, umumnya coaching saya itu dilakukan di luar jam kantor gitu. Makanya Sabtu Minggu masih suka gitu, pagi-pagi atau malam gitu kan ya. Itu masih sering terjadi. Jadi ya gitu, sebagian besar sih dilakukan di luar jam kantor. Sudah berapa banyak yang di coaching? Ya, lebih dari 100 kali ya. Ada yang
paling berkesan nggak? Yang ya memang gitu. Yang dari hasil coaching orang ini menunjukkan hasil yang signifikan baik gitu. Intinya sih kalau saya sih itu balik ke masing-masing ya. Jadi coaching itu kan sebenarnya nggak ngasih tahu orang apa yang harus dia lakukan. Kita hanya memprovokasi mereka ya secara positif supaya mereka mengeluarkan sendiri kemampuan mereka, karena kita di coaching itu kita percaya bahwa setiap orang tuh kreatif, setiap orang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah kita itu kayak katalis aja, membantu mereka untuk bisa melihat dari sudut pandang lain, mungkin mereka nggak ngelihat selama ini, karena kita cuma bertanya kok, tugas kita hanya bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa membuat dia keluar tuh kreativitasnya ya, dan bisa melihat mereka memandang dari sudut pandang yang lain, sehingga sudut pandang yang lain itu akan memberikan mereka perspektif yang berbeda terhadap satu masalah atau satu tantangan. Nah, jadi saya sih kalau sebagai coach yang saya certified ICF, International Coaching Federation, kita memang tugas kita adalah kita nggak boleh gitu ya, fokus kita itu kepada keberhasilan jadi saya nggak boleh bangga itulah bahwa coach saya berhasil. Alhamdulillah kalau dia berhasil gitu kan ya, saya senang juga, tapi intinya buat saya yang penting adalah bagaimana dia bisa menyadari, misalnya satu adalah dia aware terhadap dirinya sendiri, dan bagaimana kemampuan dia untuk aware, tahu tentang dirinya sendiri itu membantu dia untuk melakukan pilihan atau tindakan yang lebih bagus supaya dia bisa mencapai tujuan dia. Itu aja sih. Tapi kalau ya itu, jadi kalau mereka akhirnya bercerita bahwa coach saya begini-begini, ya alhamdulillah sih. Ya, ada yang macam-macam sih, menyenangkan, tapi tugas itu bukan tugas bukan ultimate goal dari seorang coach sih. Nah, ini diimplementasikan nggak di tim? Sama. Jadi ada beberapa yang memang saya personally coach gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang meminta waktu saya. Meminta, jadi coach boleh nggak mau one on one. Jadi berarti mereka minta saya coach mereka. Bisa jadi hal yang berhubungan sama kerjaan, bisa jadi enggak. Jadi hal yang mungkin nggak ada hubungan sama kerjaan pun, ya sebagai leader, ya saya akan coba spend waktu sama mereka. Contohnya? Maksudnya contoh apa yang mereka tanyakan? Ya masalah keluarga lah, masalah. Serius? Ya ada beberapa yang kayak gitu. Enggak, tapi jadi kayak gini, saya pernah nge-coach orang gitu kan ya. Dia itu nggak kinerjanya nggak maksimal, karena apa? Karena terganggu oleh ada yang masalah keluarga misalnya, ada yang masalah pacaran gitu loh. Itu berpengaruh. Pengaruh. Karena ya kan tiap orang itu elemen kehidupan itu banyak kan. Elemen kehidupan itu banyak, dan setiap orang itu kan punya definisi. Saya hidupnya bahagia kalau mungkin prioritasnya adalah tergantung family kah, financial kah, apa sosial kah, ada yang karir kan atau kayak gimana. Nah, ada beberapa orang ya dia kan kerja gitu ya, tapi ternyata ya kehidupan cintanya mungkin mengganggu ya, atau misalnya ada juga yang permasalahan rumah tangganya, as simple as that. Jadi karena ada juga waktu itu misalnya suami istri baru menikah berapa tahun, si istri ini dia ternyata karirnya lebih maju daripada suaminya. Tapi dia kayak mensabotase karirnya sendiri karena dia takut nanti suaminya ngerasa kayak gimana kalau karir dia makin jauh. Sekarang aja udah levelnya udah beda. Ya, jadi dia kayak mensabotase, padahal perusahaannya menginginkan dia untuk benar-benar bisa melesat. Nah, tapi kan kemudian dia mensabotase. Ya, tapi kalau saya nggak menyuruh dia untuk ini, tapi mana yang lebih penting buat dia.
dan selama dia sadar konsekuensinya. Ya, itu contoh. Ada satu lagi. Ini ada satu karyawan asisten manajer lah di satu BUMN misalnya. Dia sebenarnya punya potensi kinerjanya bagus. Tapi kinerjanya biasa-biasa aja. Karena apa? Dia lebih sibuk di menghabiskan waktu dengan pacaran misalnya. Pacaran dan pacarannya itu nggak pernah serius dianya. Dia perempuan padahal ya. Tapi dia lebih seneng gantungin orang, terus apa gitu. PHP dan apa gitu loh. Iya, tapi dan ya kayak gitu. Dan ini mengganggu performa dia misalnya. Tapi dia nggak sadar ternyata. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang bisa ganggu performa kerjaan kan, walaupun nggak langsung berhubungan, tapi ternyata ya kejadian. Oh sama, di tim juga ada yang begitu? Di tim ada lah, biasalah kan anak-anak ya. Gen Z ya? Iya. Gen Z. Terus bagaimana cara menyikapinya? Iya, pada dasarnya adalah kan itu kehidupan mereka. Coach itu seperti saya bilang nggak pernah boleh memberikan solusi. Kita nggak boleh kasih solusi. Kita hanya bertanya mana yang penting buat dia. Bisa jadi kita berdua kan, apa yang penting buat gue ini belum tentu penting buat saya kan. Prioritas kita bisa jadi beda kan. Apa yang penting buat teman kita juga belum tentu penting. Jadi beda kan. Dengan demikian kan kita nggak bisa. Misalnya saya bilang solusinya gini aja Gun. Lah tapi kan itu bukan prioritas buat gua, benar nggak? Jadi kita nggak, sebagai coach kita nggak boleh kasih solusi, tapi kita membuka mata dia. Oh ini yang kejadian, terus apa yang mau lu pilih? Sebagai leader di tim marketing juga begitu, tidak memberikan solusi atau memberikan solusi. Nah, sebagai leader kita punya berbagai macam peran. Kadang-kadang ya kita harus direktif. Tapi kadang-kadang perannya sebagai coach, kadang-kadang perannya sebagai mentor. Jadi nggak bisa juga sepanjang itu sebagai coach. Karena ada beberapa yang memang harus kita dorong kan. Betul kan? Jadi topik kita harus tahu kapan topik kita sebagai coach, sebagai mentor, sebagai apa gitu ya. Jadi kalau dibilang saya soft juga enggak. Saya sama sekali tidak soft ya. Jadi ya tahu gue, kamu kan ya gitu Ji. Nah, ini kan eranya sekarang nih era digital banget nih. Apa-apa kan semua gadget, termasuk ya kita juga sebagai orang yang generasi X kan harus melek gadget, ya kan? Nah, dari Coach Mes sendiri, bagaimana cara menyeimbangkan itu sehingga bisa tetap eksis di sosial media, di dunia digital, sehingga bisa membuat tim marketingnya juga pace-nya cepat nih? Iya, jadi kalau saya ya karena domainnya marketing dari awal memang harus tahu apa yang terjadi pada target konsumen saya. Jadi misalnya 20 tahun lalu ya saya pernah 9 tahun pegang brand yang targetnya adalah teenager, remaja perempuan. Nah, dan produknya itu produk khusus perempuan, yaitu pembalut. Ya, nah, saya nggak akan pernah bisa pakai pembalut, nggak akan ngerti gitu kan apa yang terjadi secara fisik, nggak mungkin, secara emosional juga nggak ngerti. Jadi yang bisa saya lakukan adalah selalu berusaha connect dengan konsumen, dalam arti setiap market research saya pasti hadir. 5 tahun saya nggak pernah nggak hadir sekalipun. Setiap ada focus group discussion, setiap kali ada witnessing market research itu saya nggak pernah absen. Ya. Kemudian juga tadi pertanyaannya apa ya, lupa lagi. Inovasi apa? Kan di era digital nih supaya catch up dengan si Gen Z untuk ke marketing timnya. Contohnya itu adalah pada saat itu target saya teenagers perempuan, saya tuh sampai setiap waktu tuh saya harus buka majalah gadis, Seventeen, siapa itulah cover, bukan cover. Bukan, zaman era itu berarti gadis, Seventeen, Cosmo Girl. Ya, itu 3 ya. Sama, saya
ngikutin terus juga film-film yang targetin sama perempuan muda itu. Oke. Contoh adalah satu ya, ada satu film Virgin, Ya. ya. Istri saya nggak mau tuh diajak nonton film itu. Terus saya bilang, I need to watch it karena itu benar-benar ini ke anak muda dan segala macam gitu kan. Lu nonton aja sendiri katanya. Akhirnya saya nonton, ngantri di tengah anak-anak itu. ABG. Ya, terus dia bilang, nih kenapa nih satu orang nonton sendiri, cekak-cekiki sementara saya cowok sendirian. Tapi itu salah satunya. Nah, begitu sosial media masuk pun, walaupun saya nggak terlalu ini juga, tapi saya masuk ke Friendster, coba Facebook, coba apa gitu ya. Karena supaya got the feeling gitu kan. Karena ini target audience saya seperti ini. Pernah juga saya pegang produk yang ke emak-emak ya. Ya udah saya ngelihat si mama lagi ngapain gitu loh. Obrolannya apa atau kayak gimana. Karena itu akan membantu kita deket lagi dengan konsumen kita, target konsumen kita. Nah, di digital juga gitu. Tapi saya tidak savvy banget ya. Tapi saya tahu lah ya. Jadi jadi kayak misalnya apa yang terjadi dan segala macam. Kadang saya juga tanya ya sama tim yang memang mengerjakan itu. Jadi kita juga nggak disconnect terhadap tren yang ada, karena terutama buat di marketing memang perlu gitu untuk tahu kalau target konsumen kita ya mereka tuh lagi ngapain, channel apa yang lagi hip, itu kan kata-kata macam-macam yang aneh-aneh Ya, slang itu sekarang kan bahasanya Gen Z dan Gen Alpha kan udah skibidi lah apa. Apalagi itu ya kan. Iya, jadi paling nggak kita juga tahu apa yang lagi tren, apa lagi apa gitu, itu perlu. Menarik ya, ternyata mengcoaching dan mentoring itu memang menarik ya. Banyak ketemu karakter, banyak ketemu cerita gitu. Nah, ini kan di era sekarang ini kan ya kita tahu lah Gen Z gitu kan. Dan banyak banget kan obrolan orang, walaupun nggak semua ya, balik lagi tidak semua Gen Z itu kan seperti yang diucapkan orang. Karena ada 2 bintang tamu saya yang sebelumnya, itu Gen Z-nya berisi banget. Obrolan dengan mereka itu, saya mendapatkan perspektif baru tentang mereka. Bahwa, oh ternyata begini ya, cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan pendapat, kemudian ilmu yang mereka terima itu ternyata, dan secara mental juga baik gitu kan. Stereotipnya kan selalu Gen Z ini mentalnya nggak siap kerja, attitude-nya di lingkungan bekerja juga nggak baik gitu kan. Kalau mau ya, ada tips nggak untuk Gen Z yang lagi yang lagi bekerja dan yang akan bekerja atau ingin naik karir gitu, supaya mental lu siap gitu? Iya, jadi saya sebenarnya prihatin juga ya sama komentar-komentar yang sebenarnya mendiskreditkan Gen Z. Karena menurut saya apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya kesenjangan generasi aja. Kan terjadi juga 20 tahun lalu pada saat milenial. Iya. Kan selalu milenial begini begitu segala macam. Dan saya yakin waktu kita masuk dunia kerja pun Gen X juga kan, si baby boomers dan siapa sih di atasnya baby boomers kan juga begitu. Pasti juga kan orang-orang ini gitu kan. Hanya saja kan sekarang media dan akses kita ke media dan informasi kan makin besar dan amplifikasinya gede. Waktu itu zaman kita dulu kan cuma ada TVRI gitu kan ya. Jadi siapa yang mau amplified gitu kan ya? Iya. Jadi, sekarang kan berkembang. Jadi itu jadi ke amplified. Menurut saya sih ini hanya masalah kesenjangan generasi yang pada akhirnya ya nanti kalau misalnya Gen Z juga udah mulai ini akan hilang sendirinya juga. Gen Alpha mungkin 10 tahun lagi akan begini juga oleh milenial gitu kan. Jadi ini kayak cycle aja sih. Tapi memang pada khususnya Gen Z itu kan punya spesifik, bukan generalisasi, tapi kebanyakan mereka punya kecenderungan tertentu. Saya nggak bisa menyalahkan juga, mereka kan kebanyakan lahir setelah tahun 96. Ya, berarti kalau kita kan masih mengalami dunia konvensional
sampai kemudian dunia digital gitu Betul. kan ya. Jadi ada beberapa dari kita paling nggak SMA udah ngeliat lah komputer Iya. yang zaman jadul itu gitu Iya. kan. Mungkin ada yang enggak. Telepon juga masih ada telepon rumah yang masih kuno, kemudian sampai ke smartphone. Kalau Gen Z, everything is all digital. Iya. Ya, akses tuh segala macam gampang, membuat mereka juga cenderung berpikir everything can be instant dan harus instant. Iya. Ya kan, cara mereka berkomunikasi juga beda sama kita. Karena kan kalau dulu nggak ada digital kan, nggak ada apa. Sekarang dan semua untuk mempermudah karena chat, apa segala macam semua disingkat-singkat. Betul. Ya, sehingga dan itu mereka mungkin belum juga bisa membedakan mana yang formal sama nggak Nah, formal. itu kayaknya Gitu membuat kan ya. orang-orang suka. Iya. Nah, kalau saya bilang to be fair to them juga, itu kan kontribusi Gen X juga sama milenial. Orang, ya kan, maksudnya lu membiarkan juga gitu loh pada saat sekolah atau apa ya dibiarin ya jadinya kayak gitu. Tapi anyway ya itu terjadi karena kesenjangan generasi. Menurut saya tips buat Gen Z adalah mereka harus paham aja. Pertama adalah komunikasi, ya, karena terlihat jelas cara mereka berkomunikasi It kan happened beda. to your son kan? Yes, ya dia juga Gen gitu. Z kan? Gen Z. Rehan tuh kan? Rehan juga Gen Z. Bikin pusing kepala kan? Iya gitu ya. Tapi akhirnya kita juga ini ya, maksudnya memang kita harus pahami ya mereka memang begitu gitu kan. Sehingga kalau saya bilang itu jangan kita hanya menjudge mereka, tapi bagaimana memahami mereka dan juga menarik mereka. Kalau enggak itu jangan cuma dikasih tahu dong cara komunikasinya kayak gimana gitu kan, yang baik gitu kan. Etos kerjanya juga mungkin berbeda, ya kan. Kayak saya itu terus terang, Rehan itu kan produksi pandemi ya. Dia lulus SMA saat pandemi, 1 semester kuliah juga masih pandemi, masih WF work from school from home, kuliah dari rumah 1 semester. Saya tuh suka heran, dia kan anak sekarang kan screen-nya banyak banget kan ya. Jadi pernah saya sekali 2 kali gitu ya, tapi sekarang udah nggak kaget lagi. Pertama kali ngelihat itu screen di kamar itu kan banyak, ada screen komputer, laptop lebih dari 2 kan, terus apa segala itu. Saya bilang di suatu pagi, waktu itu masih pandemi, saya ngetok terus bilang, kamu lagi ngapain? Sekolah, ada game di situ, ada musik di sini, ada handphone kamu pegang, sebenarnya kamu kerjain apa? Semua. Dia bilang, I can do all. Terus saya bilang, jawab ya. Dia cuma I can do all. Nggak ada masalah katanya. Cuma kemudian saya ingat tim saya waktu di Grab juga, saya juga suka bingung kan. Ini tim kreatif gitu kan ya. Di sininya YouTube jalan, di sininya apa? Sekarang sosmednya gitu kan, sambil kerja dan sama apa gitu kan, lagi meeting. Tapi akhirnya mereka memang dibiasakan oleh multi screens gitu kan ya. Ya saya nggak dibesarkan seperti itu gitu kan. Ya nggak perlu saya harus misalnya memaksa mereka untuk berlaku seperti saya kan. Kalau memang cara mereka udah begitu. Pada kenyataannya saya juga tahu, pada saat saya seumur mereka, banyak banget dari mereka yang jauh lebih jago dari saya pada saat saya seumur mereka. Pengetahuan dan segala macam luar biasa. Ya, bahkan diuntungkan karena ya itu kan akses teknologi dan segala macam. But be it gitu loh, kompetisi sekarang juga udah luar biasa gitu kan. Ya, jadi kalau saya bilang ya kita harus memahami mereka daripada menjudge mereka. Tapi regardless, Gen Z memang harus memperbaiki cara komunikasinya karena sayangnya Gen X masih banyak di dunia kerja. Tapi kan sebenarnya Gen Z itu bukannya mirroringnya dari Gen X. Karena kan anak Gen Z itu kan adalah anaknya Gen X sebenarnya kan. Ya, tapi Gen X itu kan dibesarkan oleh si di atasnya baby boomers. Di atas baby boomers yang sebenarnya kan punya keterbatasan apa? Kita kan agak di-spoiled kan. Di satu sisi kita punya
kita masih punya etos kerja yang harus begini, Ya. ya. Dan kita juga merasa bahwa sukses itu adalah bekerja dengan korporasi. Sementara kan Gen Z udah nggak lagi, Ya. ya. Udah gitu kita juga harus diajarkan untuk loyal pada satu company, bukan pada satu pekerjaan, pada profesi. Gen Z kan enggak. Terus kita juga tidak diajarkan untuk well-being. Mereka semua everything is about work-life balance. Ya. Jadi maksud saya, ya memang kesenjangan itu terjadi. Nah buat saya, Gen Z ya harus memahami ini manusia-manusia Gen X ini masih ada. Tunggulah berapa puluh tahun ke depannya mereka yang akan you just need memimpin. to adapt. You just need to adapt in terms of communication, in terms of expectation, gitu kan? Karena ekspektasinya datang ke kantor, nggak asik nih, laptopnya bukan app, bukan Ya, Mac. itu yang terjadi. Iya kan? Iya. Nggak asik nih kan. Ininya gini kita segala macam. Terus leadernya nggak suka nge-coach. Now they ask leader yang bisa nge-coach loh. Oh iya? Yes. Nggak suka mereka leader yang cuma nyuruh-nyuruh doang. Dan mereka nggak kayak kita yang masih mikir kita kan mikir ini uang bulanan nanti gimana kalau gue nggak kerja gitu. Iya, segala iya, macam. iya. They don't. They just quit. Nah itu yang terjadi kan. Yes. Mereka nggak suka hari itu juga Hari itu dia akan nggak. keluar. Kalau kita kan mesti terima 1 month notice, terima notice untuk yang level apa, Iya. kemudian 6 month notice gitu. Kan kalau mereka kan enggak. Iya, karena normanya berbeda dan apa. Tapi buat saya adalah buat milenial sama Gen X, pahami mereka. Buat Gen Z, you also need to adapt and adjust. As long as lu masih berinteraksi sama si Gen X milenial. Gen X sudah nggak ada ya, Bo, di muka bumi. Kecuali nggak ada masalahnya, lu masih kerja di korporasi yang masih banyak Gen X ya. Even you create your own startup, kan juga lu masih berinteraksi sama Gen X segala Iya sih, macam iya, itu. iya, iya. Jadi dalam ekosistem, you just also need to adapt communication, your expectation gitu kan ya, segala macam definisi work-life balance. Ya, Dan mereka sekarang juga lebih aware terhadap mental health kan. Betul. Zaman kita mana ada mental health. Nggak ada zaman kita. lu Lu terima, lu telan aja. lu didera-derai lo. Lu dicerca-cerca, lu dicambuk-cambuk. Kalau mereka enggak. Anxiety aku kalau begitu. Well-being aku nggak bagus. Nah, Iya. itu yang terjadi kan di perusahaan hijau tempat aku Iya, bergabung. iya. Harus ada Ada well-being Yes. gitu. Harus ada Betul. ini. Karena kan di tempat kita yang hijau itu kan dulu harus ada ya ada baby boomers, ada Gen X, ada milenial, ada Gen Z Iya, kan. betul. Sehingga harus diciptakanlah lingkungan yang well balanced Well lah balanced, gitu iya, kan. betul. Gitu. Harus supaya si Gen Z ini bisa bekerja dengan baik, Dan- menghasilkan ide-ide brilian gitu Iya, kan. betul. Karena mereka sebenarnya pintar-pintar. Dan lagi juga nggak bisa digeneralisir bahwa mereka semua begitu. Seperti yang tadi, I found a lot of great Gen Z. Ya. Jadi kadang kalau saya tanya, ada orang yang komplain atau apa, saya bilang, lu ngerekrutnya siapa? Gen Z yang seperti apa? Nah, Karena itu. sebenarnya banyak banget kok Gen Z yang bagus-bagus. Tergantung gitu loh. Dan tugasmu juga lah. Ya kalau memang ya apa gitu untuk membangun Mentoring kan. mentoring dia Karena emang gitu kita loh. harus mengajak. Iya. Itu yang aku temui waktu yang narasumberku itu aku sampai mes gitu. Aku aku cuma nanya satu pertanyaan. Terus aku belum nanya nih, lu tahu nggak nih untuk diperingati tokohnya apa? Mereka langsung sebut tanpa aku langsung. Oh oke, luar biasa. Itu memang itu. Nah, ini tadi ngobrolin. Nah, sini kita udah mau selesai. Ini kan lihat dari diri Coach Matt yang sekarang yang sudah jauh selama 28 tahun berkarir. Kalau diandaikan, ada nggak nasihat untuk diri sendiri di Mediko yang muda? Saya itu kan sebenarnya introvert ya. Ya, tahu gue. Saya introvert. Teman-teman SMP, SMA, kuliah tahu saya introvert. Ya, Tapi orang yang ketemu saya pada saat kerja, mereka semua bilang saya extrovert. Karena saya tahu marketing itu kalau mau sukses harus extrovert. Jadi Ya. saya memaksa diri saya, kalau di dunia kerja saya harus extrovert.
Padahal kalau balik ke rumah udah balik lagi introvert. Iya, zaman SMP aja kan temennya nggak banyak. Nggak. Ya akulah salah satunya gitu. Iya, Dari iya. sekian banyak orang itu kan, ya maksudnya kita masih terkoneksi gitu kan. Nah, jadi pesanku tuh adalah pada saat itu adalah kalau ketemu diriku yang muda adalah ya harus keluar dari kepompong itu sih. Dan networking, karena dulu tuh aku malas kan ketemu orang, malas berinteraksi gitu kan ya, udah nggak suka pesta, nggak suka ngumpul gitu kan. Iya, kalau ngumpul pun juga kan mencari orang yang bisa membuat Iya, Coach betul. Matt nyaman. Betul. Salah satunya kan di geng yang itu, geng kita yang itu, yang menang itu, geng 360. Jadi kayak gitu. Itu sih karena kalau yang lain-lain kayaknya misalnya bahwa dulu aku pernah mikir IQ itu penting, nggak tahu tentang EQ, akhirnya aku temukan bahwa gitu kan. Sepanjang perjalanan ada beberapa hal yang akhirnya aku temukan. Tapi networking just because I am introvert itu penting banget. Dan itu yang makanya aku bilang ke anakku. Untungnya dia blended antara aku dan istriku. Ya, jadi dia nggak introvert gitu. Dia orang rumahan, tapi dia nggak introvert gitu kan. Jadi dan aku memaksa dia untuk networking. Kebetulan juga dia kan SD, SMP, SMA, kuliah selalu di environment yang berbeda. Jadi memang sengaja supaya networking itu kan penting membuat orang ya sukses lah ya. Salah satu hal yang penting dalam kesuksesan orang adalah networking. Jadi itu yang mau aku kasih. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup. Bagaimana menikmati waktu luang? Ngapain aja? Selain bergibah di grup itu. Jarang ada waktu luang. Jadi kalau waktu luang ya aku sibuk untuk coaching atau belajar. Karena aku ngerasa harus selalu belajar. Jadi memang begitulah. Ada waktu kosong dikit, kemudian ada kursus apa gitu kan. Dibilang ambis juga enggak sebenarnya sih ya. Cuma memang kayak gitu, memang nggak bisa aja kalau ada kosong. Jadi kalaupun kosong tuh paling aku pergi paling nonton sih. Atau baca buku. Cuma itu. Traveling? Oh, definitely. Traveling ya. Definitely a lot. Ya, baru pulang kemarin kan. Saya baru lihat Anda keliling Eropa. Oh enggak, minggu lalu juga. Nah, kemana? Minggu lalu kan ada long weekend, ya udah pergi. Kemana? Deket kok. Oh ya sudah. Baiklah, terima kasih ya sudah hadir temanku. Sama-sama. Ya, teman SMP, teman SMA, teman gibah. Ya, demikianlah teman Jung. Teman Jung. Ini saking begitulah teman Jenggun bahwa obrolan kami hari ini semoga apa yang disampaikan oleh Coach Mediko untuk para Gen Z dan Gen Alpha bisa memberikan perspektif baru. Terus untuk Gen X juga jangan emosian ya ngadepin baby boomers, dan Gen X juga jangan emosian ngadepin Gen Z atau Gen Alpha, seperti kita dikatakan Coach Matt bahwa harus memberikan arahan yang Gen Z atau Gen Alpha juga harus adapt dengan situasi. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan.